Jadi, protein rekombinan itu kami hanya menggunakan sebagian kecil saja dari, virus, yaitu dalam hal ini yang digunakan adalah, protein spike-nya yang dianggap, menentukan satu, antigenisitasnya. Yang kedua, kita ketahui bahwa, menempelnya si virus ke tubuh, ke sel manusia itu kan, terjadi karena protein spike itu, protein S itu, menempel pada ACE2 reseptor ya, reseptor AC2 itu. Nah, jadi itu yang akan diblok secara spesifik dengan menggunakan membangkitkan respon antibodi terhadap protein S ya. Jadi dengan teknologi rekayasa genetika kami bisa mengisolasi gen yang menyandi protein S dari virus itu, kemudian di cloning, kemudian dimasukkan ke dalam sistem vektor dan sebagainya, sehingga akhirnya protein itu bisa dihasilkan oleh sel tertentu ya, baik sel ragi Paham. maupun sel mamalia ya. Nah, kalau sudah diproduksi begitu, kemudian proses selanjutnya dilakukan di industri, diperbanyak, dioptimasi dan sebagainya, baru bisa diberikan. Jadi nanti antibodinya memang yang diberikan spesifik untuk protein S saja. Itu diharapkan sih memang akan mengurangi adverse event atau efek simpang ya dari vaksin tanpa mengurangi antigenisitasnya. Dan teknologi ini sudah diterapkan di vaksin-vaksin lain, misalnya untuk hepatitis B dan sebagainya. Iya. Jadi termasuk yang paling banyak dipakai sekarang teknologi itu. Oke, saya ingin ke Prof. Nyoman. Prof. Nyoman, kalau misalkan cara kerja dari inactivated virus ini seperti apa, Prof. Nyoman? Ya, jadi Mbak Safinas tadi Prof. Amin sudah menyampaikan terkait dengan bagaimana mekanisme kerja yang protein rekombinannya, yang khususnya lebih spesifik di spike. Jadi kan kita ketahui bahwa COVID-19 itu virusnya kan memiliki dua macam ya jenis protein, ada yang disebut protein struktural. Jadi struktural itu yang menata atau yang melindungi topologi dari genomik dari si virus, sedangkan genomik materialnya kan ada di dalam sel virus. Itu di dalam itu ada yang disebut protein non struktural karena dikode oleh genom dari COVID-19 sendiri. Nah, biasanya untuk kandidat vaksin memang kan protein struktural yang memang menjaga topologi dari virus atau fisik virus sendiri kayak kita ini ya. Secara struktural kan kita ada kulit dan sebagainya yang melindungi kita. Nah, maka bagian yang tadi disampaikan oleh Prof. Amin yang mengikat pada reseptor sel inang itu kan adalah spike. Jadi itu diambillah ciri khas spesifik yang paling berperan di dalam proses infeksi COVID-19 adalah spike tadi sebagai kandidat dari protein rekombinan vaksinnya Indovac. Sedangkan kami Indovac itu adalah keseluruhan material dari protein struktural COVID. Dengan cara virusnya tentu dimatikan, kemudian protein-protein struktural yang ada itu yang menjadi bahan vaksin tadi, antigen, dan tentu sel akhirnya bisa menghasilkan antibodi yang mengenali paling tidak Oke. 4 protein struktural yang ada di COVID. Ya, ada kenal spike-nya juga, kenal envelope-nya juga gitu ya, nukleokapsidnya juga. Jadi semacam itu perbedaannya dengan yang khas hanya protein rekombinan spike saja. Oke, Prof. Jadi Nyoman. mungkin lebih lengkap lah gitu ya istilahnya. Baik, Prof. Nyoman. Terakhir, Prof, singkat saja ini izin penggunaan darurat dari Inavac ini sudah terbit atau sudah dikeluarkan dan akan menjadi salah satu booster. Nah, ini nanti ketika disalurkan apakah akan menyasar kalangan-kalangan tertentu atau seperti apa? Belum, mohon maaf. Kalau EUA itu beda dengan PPUK ya. Oh, I see. Jadi Oke. ya, jadi untuk EUA jadi siap boleh diproduksi dan digunakan massal. Itu vaksin Inavac ini itu sedang menunggu. Kami sedang menunggu dari BPOM dan sudah proses review ya. Karena kita sudah menyerahkan berbagai report hasil. Nah, yang sudah keluar kemarin yang saya katakan izin itu adalah PPUK untuk uji klinis booster
booster, Mbak. Jadi beda nggih. Kalau nanti EUA keluar, berarti kegiatan vaksinasi bisa dilakukan baik itu dosis 1, dosis 2 dan seterusnya. Tapi yang sudah keluar izin kemarin ini uji klinis untuk booster. Sehingga Baik. nanti Inavac itu bisa digunakan untuk booster dewasa, Oke, baik. rencana juga akan digunakan remaja anak dan vaksin yang secara umum. Jadi itu Baik, Mbak. Prof. Jadi EUA Nyoman. masih menunggu ya Mbak, masih Iya. menunggu.